Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Jenderal Tani. Dan di momen kali ini saya sudah bersama tokoh-tokoh yang ada di daerah Sanggerahan di Dampit, tepatnya di Desa Sanggerahan, betul ya? Ya, Sanggerahan, Ampel Gading. Jadi ini menarik teman-teman. Soalnya yang saya tahu dari informasi juga khususnya di Desa Sanggerahan ini mayoritas masyarakatnya melihara kambing. Nah, untuk kita mengulas lebih dalam, nanti kita ngobrol-ngobrol dengan beliau. Kita perkenalan dulu. Sebelum itu, kalau suka video ini jangan lupa untuk di like. Kalau nggak suka di dislike juga nggak apa-apa. Jangan lupa juga untuk di share, di komen, tentunya juga untuk di subscribe supaya nggak ketinggalan perjalanan Jenderal Tani selanjutnya. Kalau gitu kita langsung aja kenalan, mulai dari sebelah kiri saya dulu. Monggo perkenalan dulu. Namanya siapa? Nama saya Satra. Asli Pribumi. Wes. Jenengan? Desa Sanggerahan. Oh iya. RT 2. Ya, biasa ya, jangan nyentak-nyentak. Aku kaget. Terus? Sudah. Jenengan? Nama saya Pak Kaseman. Pak Kasman. Dusun Sanggerahan, Desa Ampel Gading. Mantan kepala dusun. Mantan kepala dusun. Wah, ini luar biasa, suatu kehormatan buat saya bisa duduk bareng beliau-beliau. Jenengan? Nama saya Joko. Pak Joko. Asli Sanggerahan. Nah, mungkin bisa diceritakan mungkin siapa dulu ini tentang Sanggerahan ini desa yang seperti apa? Mulai zamannya jenengan waktu istilahnya masih muda-mudanya. Ini Desa Sanggerahan ini desa yang seperti apa? Monggo, Pak Sinten yang mau jawab duluan. Pak Kasman, monggo. Kalau Desa Ampel Gading termasuk Dukuh Sanggerahan ini waktu tahun 81 ini saya sudah mulai ternak kambing yang namanya kambing Sumbawa. Nah, semua masyarakat Sanggerahan termasuk Desa Ampel Gading ini khususnya memang banyak peternak kambing sampai sekarang ini. Berarti memang mata pencahariannya masyarakat dari dulu di Desa Sanggerahan Tani sama ternak kambing. Tani dan ternak kambing. Ternak kambing. Itu mulai populernya, mulai banyak orang pelihara kambing, itu rame-ramenya di tahun berapa, Pak? Ya dari tahun 81. Dari tahun 81 itu sudah. Kalau sapi di sini? Sapi jarang-jarang. Malah sapi jarang ya. Dan sepertinya juga tempatnya, desanya juga kaya akan sumber pakan kambing ya. Kalau misalkan mungkin Pak Joko waktu zamannya jenengan dulu sudah seramai ini enggak orang beternak kambing di desa ini? Kalau kambing Sumbawa ya rame. Tapi kalau PE itu masih jarang. Masih jarang ya? Apa karena belum ada atau memang gimana itu? Memang belum ada. Belum ada yang masukkan ke sini ya? Ya, tapi sudah tahu kalau kambing PE itu ada. Waktu itu kan namanya Kaling Gesing kan. Jadi yang rame masih Sumbawa. Sumbawa. Terus kalau jenengan di sini ngapain? Enggak, bercanda aja. Nah, jadi beliau ini selaku tuan rumah di sini teman-teman. Ini di kandangnya. Kalau saya manggilnya biar lebih akrab, mau dipanggil Mas atau Bapak atau Mas Satra itu aja. Mas Satra gitu. Ya. Enak aja. Ya, Mas Satra ini sebagai tuan rumah di sini dan kita berada di kediaman beliau. Mungkin kalau zamannya Mas Satra dulu mulai merintis kambing PE ini seperti apa dulunya? Sampai masyarakat di desa ini kok bisa kenal kambing PE? Dulunya saya juga Jawa Randu, juga Sumbawa gitu kan. Lama-lama kan orang ini kok ada kambing Kaling Gesing gitu, saya lah baru ikut-ikut gitu. Awalnya coba-coba. Iya, coba-coba awalnya. Saya rasakan kan hasilnya lebih lumayan. Saya teruskan. Dari segi apa itu kok bisa memvonis itu lumayan? Dari segi penjualannya kan? Penjualannya kan sudah melebihi dari harga Jawa Randu atau Sumbawa. Sebelumnya ya wah
kambing itu harganya dulu Sumbawa sama Jawa Randu itu kan berapa cuman? Ya enggak tahu, tanya ke Itu- saya tanya ke siapa? Lah itu mulanya saya terangkan hari ini. Cempe Heeh. Jawa 1 juta. Tapi kalau Kaleng Gesing kan sudah bisa 1.500. Oh ya dari Lah. dari segi ininya ya Jualnya. komersialnya. Ya, Nah, betul. Terus kalau di sini yang mengawali siapa ini? Masih pada inget enggak? Yang mengawali ternak kambing PE di Desa Sanggerahan ini? Zaman dulu. Kalau zaman dulu kan ras Kaleng Gesing. Pak Slamet nih. Heeh. Dan itu masyarakat sudah mau terjun atau gimana? Atau masih lihat-lihat aja beliau masih? Ya, memangnya butuh Heeh. keturunan. Oh gitu. Iya. Tapi pada waktu itu kan yang jelas belum ada dong kayak grade seni-seni kayak gini kan belum ada ya. Heeh. Oh, Oh, belum ada. Belum. Tapi lama-lama kan ada itu dari dinas. Kontes dinas. Tapi sesuai parameternya yang dinas, bukan parameter seni kan. Ya kayak mungkin lebar lingkar perut, panjang badan gitu-gitu ya. Tinggi badan. Tinggi badan. Dan mayoritas di sini masyarakatnya kan kalau saya lihat selama saya mungkin sudah 2 hari di sini untuk pendekatan sama Desa Sanggerahan, kayaknya hampir setiap rumah sekarang ada kandang. Ternak kambing. Ada Dulu ya memang sudah ada mayoritas lah. mayoritas. Mulai dahulu. Om itu memang mulai dari dulu. Dulu. Makanya saya bilang ini kayak Kaleng Gesing kedua kalau saya bilang ini. Ya kurang lebih sama lah waktu saya ke Jawa Tengah. Ke konsep desanya itu sama. Memang sumber istilahnya masyarakatnya itu dari tani dan ternak. Ternak. Mungkin kalau sekarang perbaikan kualitas kambing mungkin Pak ya. Ya. Perubahan itu. Itu kalau jenengan menurut pandangannya Pak Kaseman kalau teman-teman sekarang pelihara kambing ini seperti apa? Kan sudah beda sama zaman jenengan dulu. Dari pandangannya jenengan sendiri, apakah desa ini tambah maju dengan adanya kambing ini atau seperti apa? Ya selama ada PE ini kan ngikuti kontes-kontes Ya, betul. dengan harga umur 2 minggu atau 1 bulan itu sudah mencapai 5 juta. Sudah mencapai 5 juta. Ya. Ya, dan itu istilahnya kalau kata orang sini kayaknya masih tidak mungkin kan gitu. Oh kalau Belantai ya gak mungkin. Jadi ya maksud saya itu orang yang biasanya melihara kambing biasa tahu-tahu ngerti harga kambing PE kok segitu mahal gitu loh. Ya kalau dipandang orang yang terendah ya memang nggak ikut-ikutan melihat harganya sangat tinggi. Tapi kalau seperti Pak Joko, Pak Joko ini seperti Bodeng itu kan ya memang ada untuk beli. Ya dengan catatan kan dengan harapan maksud saya bukan dengan catatan dengan harapan bisa dikembangbiakkan dan bisa bibitnya ini bisa dibagi rata di desa ini. Tujuannya kan juga buat bangkitkan ekonomi desa atau seperti anak saya ini Oyong kan ya beli pejantan gitu. Nah, semua warga termasuk lingkungan ini semua sudah ingin bibit. Gitu. Tapi pernah enggak ada hal ketika ada satu orang dari desa ini yang berani beli kambing mahal? Iya. Pernah ada ini enggak kayak ya non sewu kayak omongan-omongan tetangga, kok gak tuku sapi ya kan? Pernah enggak? Ya, Pasti itu. Terus nyikapinya jenengan seperti apa? Misalkan ini Pak Joko beli kambing dengan harga 30 juta ini misalkan. Dan ada istilahnya masyarakat sekitar juga yang membanding-bandingkan. Jenengan menyikapi hal seperti itu seperti apa? Kita saja. Oh gitu ya. Jadi ujung-ujungnya result di hasil akhir. Di hasil akhir. Kalau misalkan Mas Satra sendiri sudah mulai kambing ini mulai dari tahun kapan? Mungkin 2000 Ke seni kita bahas ke kambingnya yang sekarang kambing yang seni. sekarang. Ah. Yang sekarang saya mulai tahun 2000 mungkin 12-an. 2014 ya? 2014 itu sudah ke kambing seni kayak gini. Iya.
waktu pertama kali beli kambing masih ingat? Oh ingat, Itu harga berapa? 15 juta. 15 juta. Responnya keluarga bagaimana? Cuek, Hah? nggak pernah. Cuek, pasrah saya. Pas maksudnya cuek ini gimana? Apakah wis Ya, di Jarno wis Lah, nggak di ini? ya gitu. Nah, terus ada ini dong, ada perasaan wis tak buktekno ae kan gitu toh. Lah kalau kamu keluarga cuek saya. Walaupun dengan harga yang melambung tinggi saya malah cuek. Oh gitu ya. Iya. Soalnya kan kambing-kambingnya sendiri, Iya, yang gitu ngurus saya. kan gitu. Gitu. Nah, akhirnya pernah sampai keluar kambing, pernah jual kambing paling mahal berapa? Dulu dengan tahun segitu ya 2000 ya 2500 sudah. Kalau mendekati sampai 2021 sekarang ini. Rekor menurut Rekor jenengan 10 pribadi. yuto 10 juta. Itu umur berapa? dengan umur 22 hari. 22 hari, teman-teman. Jadi itu suatu motivasi juga mungkin ya ke iya. teman-teman. Akhirnya teman-teman mulai melirik, mulai gini. Nah, ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Ya. Tapi kan mereka kan bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Jadi mereka kalau saya lihat sih, kalau saya kemarin sudah ke kandangnya Mas Andre, ke kandangnya Mas Buding, ke kandangnya Mas Wahyu. Mereka ini kayaknya ya kalau kita bilang ikut-ikutan mungkin memang ikut-ikutan, tapi sepertinya mereka lebih serius gitu loh. Menerjuni lebih serius. Dan kayaknya saya lihat di bawah itu di depan rumah jenengan ada tempat apa namanya? Itu apa itu? Mungkin bisa diceritakan. Mimpi bareng. Mepe bareng itu maksudnya apa itu? Maksudnya ya melihat calon-calon kambing. Cara anunya buat kumpul-kumpul aja. Kumpul ya. Atau ngopi bareng. Pasti kan punya tujuan. Tujuannya apa? Mepe bareng ini tujuannya apa? Tujuannya yang pertama sama-sama teman. Silaturahmi lah ya, sambung silaturahmi. Juga ada pembeli. Oh, jadi di model seperti kayak apa ya? Kayak pasar kambing, tapi ya. versi mini Iya, lah ya, iya. versi Desa Sanggerahan. Itu orang dari lain desa datang juga Lain biasanya. desa bisa. Jadi enggak sak desa tok ya ternyata ya. enggak. Jadi begitu mepe bareng sudah seperti kayak ada mini kontes gitu. Itu yang punya gagasan itu siapa? Ya teman-teman. Ya teman-teman banyak ini. Oh ini ada teman-teman. Wah banyak ini ya. Oh banyak di belakang itu ternyata. Tepuk tangan dulu. Nah, ternyata di belakang itu ada hampir 400-an lah di belakang itu teman-teman. Jadi 1000, wah 1000. Nah ini mungkin Ini peternak semua. Hah? Peternak semua. Semuanya peternak. Ya. Ya. Sekarang peternak PI semua, alhamdulillah. Sanggerahan Group. Sanggeran grup. Sanggerahan Group nanti kita bahas ada sesinya sendiri dengan narasumber yang beda. Tapi kalau sampean nanti harus tetap di sini. Karena sampean punya peran penting dan sampean tuan rumah. Oh ya Jadi siap. tidak boleh kemana-mana. Mungkin kita pergantian pemain untuk beralih pembahasan ke soal Desa Sanggerahan ini. Tujuan kedepannya itu mau dibawa seperti apa? Karena kita mengingat beliau-beliau ini kan sudah cara anunya kayak apa ya? Sudah sesepuhnya lah di sini. Jadi mungkin kita bahasnya ke orang-orang yang sekarang lebih survive ke generasi ke depan desa ini sebetulnya mau dibikin seperti apa. Ini saya terima kasih banyak Pak Kasman, Pak Joko sudah boleh mampir ke sini dan saya juga nun sewu masuk ke desa yang jenengan bikin video kayak gini buat ngeliput. Soalnya saya merasa tergerak hati untuk di sini nih ada desa yang kayak gini kok tapi belum ada yang publis gitu loh. Media ini belum ada yang tahu. Jadi teman-teman soalnya yang nonton ini juga kan bukan cuma dari Malang aja, bahkan dari luar negeri juga banyak. Kan kadang mungkin ada teman-teman dari Pulau Jawa atau Pulau Kalimantan yang jadi TKI di sana biasanya bingung nanti pulang mau usaha apa, biasanya lihat nonton channel-channel kambing. Nah kalau gitu kita mungkin close case dulu teman-teman untuk kita bahas sedikit, kita ulas sejarah dari Desa Sanggerahan ini. Ternyata beliau juga sudah menjelaskan Desa Sanggerahan ini awal muasalnya itu desa yang seperti apa, dan ternyata memang
mayoritas masyarakatnya apa ya, sandang pakannya dari tani ternak Tani ya, ternak, betul ya. ya. Ya mungkin segitu aja dulu teman-teman. Kalau suka video ini jangan lupa untuk di like. Kalau nggak suka di dislike juga nggak apa-apa. Jangan lupa juga untuk di share, di komen, tentunya juga untuk di subscribe supaya nggak ketinggalan perjalanan Jenderal Tani selanjutnya. Kalau gitu saya terima kasih banyak Pak Joko. Monggo kalau ada acara Pak Kasman monggo. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.